Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini Jumat 29 Mei 2020, saya Usman Salim Afif. Saya akan menjabarkan dan mempresentasikan proyek tugas akhir saya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Oke, pada proyek tugas akhir ini di mana tugas akhir saya itu berjudul perancangan dan implementasi network automation menggunakan Linux Ubuntu Server berbasis Python dengan Open VPN Connection di Incasira Group, itu di perusahaan tempat saya bekerja ya. Oke, kita introduction sedikit. Ya, apa sih network automation ya? Ini berapa? Network automation itu secara bahasa berarti otomatisasi jaringan, sedangkan secara istilah proses otomatisasi konfigurasi, manajemen pengujian, penyebaran operasi perangkat fisik dan virtual dalam suatu jaringan. Oke. Perbedaan mendasar dari network automation ini lebih hemat waktu ya, karena dengan hanya script tersebut dapat mengeksekusi perangkat jaringan secara tepat, cepat, dan efektif ya. Ini berdasarkan referensi yang saya baca, itu pun di beberapa referensi lain seperti jurnal dan buku, terkhusus itu bukunya Mas Rosyid Komarudin ya, yang menerbitkan otomatisasi jaringan menggunakan Python. Oke, cukup sekian introduction-nya. Oke, ini rancangan topologinya. Topologi dari network automation. Oke, dimana kalau secara manual ya, mungkin bisa definisikan tradisional networknya ya. Kira dimana si network engineer itu untuk melakukan konfigurasi ke beberapa perangkat, si network engineer harus login satu persatu. Misalnya ada ini nih 5 perangkat nih. Nah, si network engineer ini harus login satu persatu dulu ke perangkat A, B, C, D, dan seterusnya menggunakan winbox ataupun putih. Nah, dengan network automation ini bisa disederhanakan. Jadi si network engineer nggak perlu lagi login satu persatu ke perangkat ini, cukup memberikan instruksinya atau mendefinisikan instruksinya pada server otomasi ya. Kemudian server otomasi ini akan mengirimkan instruksi tadi ke perangkat yang telah didefinisikan menggunakan SSH ya, atau port 22 ya. Oke, jadi bisa lebih efektif ya. Coba bayangin kalau kita harus mengonfig puluhan perangkat ya, bahkan mungkin ratusan, tentu capek lah ya, kita harus mengonfig satu persatu, login satu persatu, konfig, apalagi konfigannya sederhana ya, seperti DNS. Jadi tahun 2018, 2019, 2018 kemarin kami sebenarnya ini masalahnya, latar belakangnya saya mengalami sendiri, di mana kami diminta oleh si sistem administrator kami untuk merubah DNS perangkat satu persatu ya, di site, di beberapa kantor cabang kita. Jadi seharian kerjaan kami ya udah ganti DNS perangkat itu satu persatu. Nah, dengan otomasi ini bisa lebih hemat waktu dan juga lebih efektif. Jadi tinggal kita definisikan, hasilnya otomasi akan mengirimkannya ke perangkat tersebut. Oke, ini alur sistem network automation-nya. Dimana untuk mengakses si network automation itu si network engineer harus mengakses via web. Ya, di sini saya menggunakan web framework Django ya. Web framework Django, dimana si Django ini web framework yang support oleh Python. Nah, banyak sih yang lain, ada Flash. Cuman berdasarkan referensi saya baca, Django ini lebih powerful katanya. Oke, kemudian setelah masuk via web, kita akan dimintakan untuk login. Nah, di sini hanya user terauthentication lah yang user yang terdaftar lah yang bisa masuk ke server ini, ke sistem ini, sistem automation. Nah, soalnya kalau nggak dibikin seperti ini cukup riskan ya. Nanti semua orang yang ada di jaringan chassis bisa ngobok-ngobok nih perangkat kita yang ada di lokasi, jadi repot. Nah, jadi setelah login berhasil, nah si network engineer akan diminta akan disuguhkan 3 pilihan menu ya. Ada menu konfigurasi, verifikasi, dan backup. Kemudian si engineer akan memilih target yang akan dieksekusi. Terus pada bagian konfigurasi dan verifikasi, si network engineer
tinggal menginputkan instruksi yang akan dikirimkan ke perangkat device yang telah kita pilih tadi, misalnya DNS misalnya. Terus dengan menekan tombol submit, si server otomasi akan mengirimkan instruksi tersebut menggunakan port SSH ya, atau port 22. Oke. Oke, kita masuk ke komponen sistem. Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, saya membangun di mana si automation ini saya bangun menggunakan PC ya. PC Core i5 dengan memori 8GB dan hard disk 2,5 TB. Di mana PC itu saya install Hypervisor Proxmox ya. Hypervisor Proxmox. Kenapa saya pilih Proxmox? Yang pertama open source ya. Terus kedua juga memudahkan untuk cloning dan manajemennya juga enak, kita bisa via web. Oke, kemudian di sini saya menggunakan router MikroTik ya untuk server OpenVPN kita. Ini router distribusi kita yang ada di kantor. Terus untuk MikroTik client kita menggunakan RB 450G rata-rata ini. Dan dua di bawah ini sebenarnya router saya yang akan saya bawa rencana yang akan didemokan di sidang nanti. Kemudian laptop untuk melakukan encodingan ya. Terus ada distribution suite. Di sini saya memakai router Cisco Catalyst 3650. Ini berfungsi untuk melakukan penambahan routingan ataupun access list ya. Terus access suite. Access suite kita pakai Cisco SF300 48 port. Nah, ini sebenarnya unitnya ada banyak ya, cuman saya bikin satu aja. Dimana di kantor kita bagi perfilan, jadi nanti si Cisco inilah yang nanti memberikan akses VLAN-nya. Oke, terus ada kabel UTP untuk konektivitasnya. Oke, untuk perangkat lunak saya menggunakan Promote VA ya versi 6.04, terus ada Linux server, Ubuntu LTS 16.04, terus Samba server ini untuk memudahkan saya melakukan pengkodingan ya atau konfigurasi. Jadi sebenarnya nggak enak sih sebenarnya untuk ngoding di CLI. Nah, kalau pakai Samba ya seperti ini tampilannya, Samba server. Nah, kita bisa ngodingnya pakai di Windows gitu, pakai apa? Pakai Visual Studio Code ataupun Sublime. Terus OpenSSH di Linux, terus kemudian Paramiko, ini library Python yang mendukung untuk SSH ya. Terus ada Django, ini web framework-nya, web framework Python. Terus ada virtual environment, Winbox, dan Putty. Oke, kita masuk saja. Oke, ini tampilan dari Proxmox VA 604 kita. Oke, ini Proxmox VA. Jadi kita bangun menggunakan container. Dimana container lebih ringan karena kernelnya itu memakai kernelnya si Proxmox ya. Jadi lebih ringan daripada VM. Oke, terus enaknya Proxmox ini kita bisa cloning. Nih, tinggal klik kanan cloning. Jadi seandainya kita ada perubahan atau lakukan update atau migrasi jadi lebih enak. Jadi ketika kita ada misalnya aplikasi kita lagi jalan nih, misalnya production kita lagi jalan dan dipakai user, nah kita mau melakukan perubahan nggak harus nunggu user selesai nggak harus nunggu jam pulang dulu, jadi kita bisa lakukan konfigurasi atau perubahan di cloningan kita. Nah setelah cloningan tadi berhasil, baru kita naikkan ke production kita. Oke, jadi lebih enteng daripada hanya satu fisik satu fisik server yang kita install Linux ya, jadi lebih susah. Dan rata-rata untuk teknologi server sekarang udah make sistem virtualisasi ya, pakai Proxmox, pakai VMware ya, dan banyak lagi, Docker dan lain-lain ya. Oke, ini server automation kita bisa melakukan di sini, bisa lakukan config di sini atau remote via SSH ya. Remote via SSH yang saya lakukan. Oke. Oke, kita buka saja langsung. Oh ya, untuk menjalankan si Django-nya ya, server Django, kita harus menjalankan script ini, Python 3 manage.py run server
terus IP-nya berapa dan portnya. Oke, di default seperti itu. Oke, kita panggil saja domainnya nasincasi.co.id/28.000. Oke, ini tampilan dashboard Network Automation-nya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini untuk loginnya lagi di-explore ya. Mudah-mudahan minggu ini siap. Explore. Oke. Ini tampilannya. Kita ada 3 vendor, cuma ini masih di-explore ya. Ini belum jalan. Ada vendor Cisco dan Mikrotik. Nah, kita sebenarnya fokus utamanya Cisco dan Mikrotik dulu. Di sini ada total device ada 9 ya, di mana Cisco ada 1 dan Mikrotik ada 8. Oke, ini menu konfigurasinya, ini backup, dan ini verifikasi. Dan ada log tentunya. Oke, kita lihat saja gimana cara kerja dari Signal Automation ini. Nah, misalnya kita mau nambahin DNS lah ya. Oke, ini perangkat device yang terdaftar di sini. Ini OpenVPN client kita yang ada di site ya. Ini bisa dilihat nih, yang aktif nih. Oke, sorry. Yang aktif. Oke, kita coba config. Kita ngonfig, misalnya nambahin DNS lah contohnya ya. Jadi kalau di flowchart kita select. Terus input kan instruksi, misalnya IP DNS static at address 192.168.10.214 name nas.incasi.co.id. Oke, dimana kita akan mendefinisikan nas.incasi.co.id ini ke router kita yang ada di site. Jadi ini tinggal kita submit. Oke. Jadi nggak perlu login satu persatu lagi, jadi tinggal submit. Kemudian oke, konfigurasi berhasil. Ngecekannya gimana? Ngecekan bisa di sini ya. Verifikasi untuk ngecek, atau kita coba manual dulu deh. Nah, manual kalau udah ketemu si otomasi terasa ribet ya kalau yang pakai manual. Kalau manual kita harus login dulu. Login terus lihat IP DNS ya, statik. Nih, nas.incasi.co.id sudah ketambah. Bisa dilihat lognya. Nah, ini kalau lognya buktinya berhasil seperti ini. User atas nama bla 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 from 10.214, di mana 10.214 ini adalah server Linux server kita ya, 10.214. Terus static DNS entry add by bla bla bla. Oke. Sudah berhasil ya kan. Terus cek lagi nih yang lain gitu. Cek yang lain kasih belum. Ngeceknya harus satu persatu, remote lagi, cek DNS-nya lagi. Udah ketambah apa belum? Oh udah, ini satu. Apa lagi? Masuk lagi, cek lagi. Kalau ada device-nya 100 kan ribet ya. Nah, untuk ngecek nih doang. Oh, sudah ditambah ya kan. Oke, sudah ditambah. Hapus lah. Oke, tapi kalau mau automation untuk ngeceknya kita tinggal klik gitu kan. IP DNS static in. Lebih gampang. Oke, kita cek, verify. Oke, lebih enteng kan? Ini bisa kita lihat sudah ditambah, ini juga sudah ditambah, dan ini juga sudah ditambah. Oke, jadi enak. Ya, kurang lebih seperti itu. Backup pun juga. Kalau backup di manual kita harus backup, misalnya kalau di Mikrotik ya, export file, misalnya bla 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 gitu kan, enter gitu. Harus login lagi satu persatu gitu, ataupun di file sini juga bisa backup ya. Namanya apa? Nah, Network Automation kita tinggal klik, terus submit deh. Nih, backup. Oke, action backup, status oke. Kita lihat, berhasil nggak? Cek di file, udah ketambah yang terbaru, creation time-nya. Oke, sudah 2020-05-29. Ini udah defaultnya di sana ya. Udah di codingan, udah didefinisikan ya untuk itu.
di sini ya, di backup. Jadi kita backupnya per tanggal. Nah, di sini kenapa muncul tanggal-tanggal seperti itu? Oke, berhasil. Ceknya kalau manual ya cek lagi satu-satu gitu. Cek, oh sudah. Kalau otomasi nggak klik gitu kan. Ya, tinggal di file print. Oh, nggak salah gitu. File print. Oke, ini bisa dilihat ya. Saya lihat semua filenya. Ini kita bisa cek. Yang terakhir itu 28 Mei. 29 Mei ya, 29 Mei ini 2020 29 nih. Mei 29. Ini bisa lihat 2 Mei 29 ya. Jadi lebih enteng untuk nengoknya. Sekarang kita akan coba uji kalau efektif, mungkin teman-teman udah bisa lihat. Efektifnya kita nggak perlu lagi login satu persatu. Kita hanya fokus pada satu interface web saja, nggak perlu lagi ke Winbox, login satu persatu, ngecek satu persatu, tinggal pilih dan masukkan instruksi. Oke, sekarang kita akan analisa efisiensi waktunya. Lebih efisien nggak menggunakan network automation atau manual? Oke, ini saya sudah bikin. Kita akan coba 3 percobaan seperti yang tadi, setting DNS, cek DNS, dan backup. Tapi sebelum itu, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Ini kita hapus. Terus filenya, file yang mana yang terbaru, ini ya. Kita hapus. Kita pastikan terhapus semua dulu. Oke, filenya yang terbaru ini sudah terhapus. IP DNS statiknya, NAS incasi nggak ada lagi ya. Oke, nggak ada lagi. Terus FRCRF hapus filenya yang terakhir. Terus IP DNS-nya hapus ya. Terus di bagian Ingasura kita hapus juga ya, hapus. Terus di bagian file IP DNS-nya kita hapus juga. Oke, sudah. Terus ITTM kita hapus ya. Terus di bagian file kita hapus juga. Oke. Terus terakhir, masih ada Pontianak dan bypass. File kita hapus. Terus ada DNS, statik, NAS-nya, oke kita hapus. Oke. Terus transport bypass terakhir. File kita hapus, terus DNS statiknya dihapus. Oke, sekarang kita coba pakai timer. Tentuin timer dulu ya. Oke, sekarang kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi misalnya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, kita lakukan konfigurasi. Pilih device. Oke, ini kita press aja ya. Oke, berapa lama? Oke, 22 detik ya. Kita hitung 22 detik.
Oke, kita cek IP DNS static. Oke, berhasil ditambah ya. Oke, kita cek. Sekarang kita tambahkan manual sekarang ya. Kita tambahkan manual. Kita ulang lagi. Sekarang dari manual 1, 2, 3. Oke. Kalau manual, oke, sorry, ini kita kasih ganti aja. Sebentar, timer kita ulang lagi ya. Oke, ini tinggal copy paste saja biar lebih cepat ya. Kalau klik-klik pasti lebih lama lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita masuk Cilegon, terminal, paste, oke. Selanjutnya CRF, terus tambahkan ya kan, enter ya kan, terus masuk lagi ke sini hingga surah, terus tambahkan ya kan, enter, terus masuk lagi ke ITTM ya kan, terus kita tambah lagi, enter, terus habis itu Pontianak, tambah lagi, enter, terus terakhir bypass, paste, enter, stop. Kita butuh waktu 59 detik 59 detik lah untuk manual. Itu copy paste. Kalau klik ya lebih lama lagi. Oke, sekarang cek DNS. Oke, untuk cek DNS kita close dulu. Cek DNS, kita ulang lagi ya, manual dulu. Cek DNS berarti scriptnya IP DNS static frame ya. Ini untuk cek DNS. Oke, kita coba yang manual 1, 2, 3. Oke, masuk lagi satu persatu. Oke, paste, enter. Oke, DNS sudah tampil. Terus yang kedua, oke, paste lagi, enter ya kan. Terus yang ketiga, paste lagi, enter. Terus yang keempat, paste lagi, enter. Terus yang kelima, paste lagi, enter. Terus yang keenam, paste lagi, enter. Kita butuh waktu 53 detik. 53 detik ya manual. 53 detik. Oke, sekarang kita coba otomasi. Ya. Oke, kita coba otomasi. Dari home dulu lah biar adil. Oke, kita ceknya ini ya. Kita coba 1, 2, 3. Oke, kita masuk verifikasi. Pilih device. Ini. Oke, submit. Kita tinggal menunggu. Oke, kita hanya butuh waktu 21 detik, teman-teman. 21 detik untuk melakukan cek DNS. Ini 2 kali lipat lebih ya. Oke, terus backup. Oke, kita siapin scriptnya biar cepat. Kalau klik lebih lama lagi. IP konten ekspor file misalnya sekarang 29 Mei 2020. Oke. Kita coba yang manual sekarang ya. Kita coba yang manual. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita coba yang manual.
export file. Sip, berhasil satu. CRF. Oke, berhasil. Oke ya. Oke, terus ini sudah. Oke. Terus ITTM. Terus Pontianak. Oke, berhasil. Terus ada bypass. Oke, berhasil. Kita butuh 54 detik. Kita coba yang automation. Kira-kira butuh berapa? Oke, kita reset waktunya ya. Oke, 1, 2, 3. Kita mulai. Oke, kita cek. Oke, 14 detik teman-teman. 14 detik. Berapa kali lipat nih? 14 detik. Oke, kita cek. Berhasil atau enggak? Karena automation kita ceknya otomasi juga lah ya. Kita cek file print. Nah, kita bikin ya. Oke, ini yang kita tambahkan tadi secara manual, dan ini kita tambahkan secara otomasi ya. Sudah semua. Oke, jadi dari analisa sini, nah nanti itu akan saya masukkan ke tabel analisa saya 4 device ini ya. Nah, tentunya yang ini saya coba nggak copy paste, ini saya coba klik by klik ya, jadi jauh lebih lama lagi kalau klik by klik. Oke, ini saya sempat coba 8 device ya, ini pakai GNS3 saya coba, itu waktunya lebih lebih luar biasa lagi kompresnya. Kalau 8 device manual tuh by copy paste itu 1 menit 39 detik, sementara si otomasi tetap 24 detik ya, nggak lebih dari 30 detik. Oke. Oke, dari tabel, dari analisa ini kan saya masukkan ke tabel sini. Saya akan mencoba lakukan otomasi 4 device, 6 device, dan 8 device, dan mungkin 10 device ya, ditambahin terakhir. Oke. Dan kita bisa juga ngecek lognya, log yang telah dilakukan ya. Ini lognya. Mungkin ini nanti akan saya perbaiki lagi ya. Rencana sih nanti mau ditambahkan lagi di sini. Ini dieksekusi oleh user siapa? Saya explore dulu. Insya Allah dalam minggu ini. Nanti akan ditambah oleh user yang login ya. Nanti setelah login selesai, nanti akan ditambahkan di sini satu lagi. User yang login siapa? Oh ya, ini script Python-nya ya. Script Python-nya ada apa? Ada views, ada URL, ada model. Kita bermain di sini. Views, URL, model ya. Terus ini template-nya. Oke. Mungkin demikian ya video kali ini. Demikian dari presentasi dan penjabaran dari tugas akhir saya. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.